Pancasila. Siapa yang belum tahu tentang hal ini? Jadi, Pancasila merupakan lambang dasar negara Indonesia kita tercinta ini. Panca yang artinya 5 dalam bahasa Sanskerta, sementara sila yang artinya prinsip atau dasar. Dan bisa kita pahami kalau Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 prinsip. Proses pembuatan Pancasila melibatkan beberapa lembaga penting. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses-proses penetapan Pancasila dari awal sampai akhir. Dan ya, berlatar pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku pemimpin Jepang yang saat itu menjabat sebagai pimpinan pemerintahan kedudukan Jepang di Jawa, dirinya mengumumkan pembentukan badan lembaga. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari janji Jepang untuk dapat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lembaga ini bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. Dalam artian Indonesianya yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang mana fungsinya di sini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPK sendiri dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Lembaga ini terdiri dari 62 anggota. Pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPK mengadakan di Gedung Chusang-in. Kalau sekarang sebutannya Gedung Pancasila. Dalam sidang ini ada beberapa anggota BPUPK termasuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Yamin. Sini mereka mengemukakan suatu gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 dasar prinsip negara Indonesia sebagai berikut, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Begitu isi dalam pidatonya. Pada tanggal 20 Juni 1945 terciptalah Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk menyusun Piagam Jakarta. Di Piagam Jakarta ini berisi rumusan-rumusan Pancasila yang mana menjadi dasar negara Indonesia, serta Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut pada sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah, serta kewarganegaraan Indonesia. Lalu hasil utamanya adalah rumusan dasar negara yang tertuang dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan kesepakatan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan berbentuk republik. Pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk sebuah lembaga lagi, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk kepanjangannya ya. Di sini mereka membahas mengenai kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini terdiri dari 21 anggota yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Lalu di tanggal 18 Agustus 1945, lembaga PPKI ini mengadakan sebuah sidang untuk membahas dasar negara dan pada akhirnya secara resmi menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan begitulah Pancasila akhirnya lahir sebagai sebuah ideologi negara Republik Indonesia melalui proses yang begitu panjang dan melibatkan beberapa tokoh-tokoh penting serta lembaga juga. Ya, begitulah. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia
bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan